Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, R.M. Adipati Aryo Sosroningrat dan M. Angasira, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi yang lainnya, berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Ia akan meninggalkan sekolahnya, terutama sahabatnya, Rosa Abendanon, Annie Glaser, Stella, Van Col, dan lain-lain. Kemudian memasuki dunia yang kelam karena tak pernah tahu apa yang terjadi di luar rumahnya. Pak, Bu, Trinil tak ingin dipingit. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita, dan membuat dunia ini menjadi terang. Trinil tak ingin dipingit, Pak. Trinil, Bapak tidak bisa memenuhi permintaanmu ini, nak. Ini adalah tradisi adat istiadat kita sejak dahulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, nak. Sudah saatnya untuk dipingit, mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang wanita, dan kemudian menikah dengan seorang laki yang tepat, nak. Pak, tidak bisakah tradisi itu tidak dilakukan sesekali? Trinil, Bapak adalah seorang bupati. Bapak adalah pemimpin rakyat Jepara. Bapak tidak mungkin menghancurkan tradisi kita sendiri, nak. Bu, Trinil mohon. Sudahlah, nak, ikuti saja apa tradisi kita ini. Sore itu Kartini berkumpul bersama dua adiknya, R.A. Kardina, R.A. Rukmini, dan R.A. Sumatri, serta dua kakaknya, R.M. Panji Sosrokartono dan R.M. Busono. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit? Entahlah Trinil, saya tidak tahu bagaimana rasanya. Kamu itu akan ditemani jika kamu pergi kemanapun. Aku hanya ingin bersekolah untuk sekarang. Tenanglah Trinil, ini memang sudah dan kita tidak mungkin lulus. Kami akan menjalankan buku-buku agar kau tidak bisa belajar dan aku akan menggantikan guru bahasa Belandamu ini. Matur nuwun, aku sayang kalian semua. Bersabarlah adikku, kami ini perempuan yang tangguh. Kami ini bisa melalui ini semuanya. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, kata ibu, setelah aku dipingit, aku akan ditemani kemanapun aku pergi. Aku, Kardina, dan Romini masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat umur kita mencapai 12 tahun semakin, ya kan Trinil? Ya, Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana sedihnya Kartini dipingit berbulan-bulan. Ia ingin berkeliling Jepara tanpa pengawalan, bebas berbaur dengan masyarakat pribumi lainnya. Namun, ia sedang dipingit, dan ia sendiri tidak berani bertanya pada orang tuanya kapan masa-masa pingitan itu akan berakhir. Ia takut menghadapi jawaban orang tuanya. Biarlah semua ia lalui saja, dan ia harus bersabar. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya, R.M. Busono. Tiba-tiba, Kartini mendengar jendela kamarnya yang berbunyi. Sepertinya karena kerikil. Ia bertanya-tanya siapa yang melempar kerikil itu ke jendela. Akhirnya, ia membuka jendela kamarnya dan melihat tiga adiknya berjongkok dengan senyum lebar. Karina, Rukmini, Sumatri, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian bersembunyi seperti itu? Trinil, ayo kita pergi. Ya benar, ayo kita mengelilingi Jepara. Kalian tahu kan kalau aku sedang dipingit, aku tak bisa pergi kemanapun tanpa pengawalan. Maka dari itu, jangan sampai ketahuan. Kebetulan Bapak dan Ibu sedang pergi. Ayo kita pergi, Trinil. Ya. Akhirnya Kartini dan tiga saudaranya pergi tanpa diketahui siapapun.
Kartini berhasil keluar dari penjaranya. Ia sangat bahagia dan segera menghirup nafas dalam-dalam saat melewati pagar rumah mereka yang besar. Dengan segera, ia dan saudara-saudaranya menaiki delman yang kebetulan lewat dan meminta agar sang kusir mengantar mereka berkeliling Jepara. Saat melewati beberapa rumah penduduk, Kartini melihat seorang wanita yang sedang duduk di sebuah kursi. Seketika itu, ada banyak hal yang berkecamuk dalam batin Kartini. Ia memutuskan untuk menghampiri wanita itu. Ada apa, Kartini? Mengapa kita berhenti di sini? Mari kita coba hampiri wanita yang duduk di kursi tersebut. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepada wanita itu. Lagian tidak salah kan jika aku bertanya dengan wanita ini. Baiklah, mari kita temui. Apakah kalian putri-putri Adipati Aryo Sosroningrat? Ya benar, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama dengan Bapak Bupati. Apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak sekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi yang merupakan anak pejabat. Selain itu, tidak ada yang bersekolah kecuali laki-laki. Lagi pula, bukankah wanita memang tak perlu bersekolah? Suatu hari, saat mereka sudah menikah, mereka akan kembali melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Percakapannya dengan wanita pribumi di kursi tadi terus mengusik hatinya. Hanya rakyat Belanda yang boleh bersekolah. Hanya kaum pribumi keturunan pejabat yang boleh sekolah. Dan hanya lelaki yang dapat melanjutkan sekolahnya hingga ke jenjang tertinggi. Kartini tak habis pikir, mengapa wanita harus tertinggal? Mengapa hanya lelaki yang boleh bebas melakukan apapun? Bersekolah, menyampaikan pendapat, dan bekerja. Bagi Kartini, untuk apa wanita diciptakan jika selalu ditindas dan dibedakan dari kaum lelaki? Bagaimana kabarmu, Kartini? Kau tak perlu bertanya bagaimana keadaanku sekarang. Kau mengerti bagaimana kabarku sekarang. Ya, Kartini, aku sudah mendengar beberapa hal dari Rosa dan Stella. Aku turut prihatin kepadamu, Kartini. Kau pasti bisa bertahan, Kartini. Terima kasih, Eni. Sebetulnya aku ingin bertukar pendapat dengan kamu. Mengenai apa? Beberapa hari lalu, aku pergi ke Jepang. Aku bertanya kepada beberapa wanita pribumi di sana. Mereka berkata bahwa mereka tidak bersekolah dan mereka tidak membawa. Benarkah? Ya, orang Belanda dan anak pejabat saja yang bisa membiasakan. Dan orang Belanda saja yang dapat memberikan pendidikan kami. Kalian tahu bagaimana perasaanku sekarang? Tidak pasti. Adalah yang membuatnya terbiasa. Aku tidak menggunakan tradisi kaum pribumi, tetapi kamu ada benarnya juga. Wanita juga berhak bersekolah. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Kartini? Aku ingin merubah semuanya ini. Aku tak ingin beruntung. Aku akan membuat semua terjadi. Aku akan membangun sekolah untuk kaum perempuan. Tetapi Kartini, bagaimana caranya? Kau masih dipingit dan kau belum lepas dari pingitan tersebut, Kartini. Dan hal yang akan kau lakukan adalah misi yang besar. Itu akan merubah adat istiadat, Kartini. Aku tak maksud memberontak pada adat. Tetapi, bila aku tak mengubahnya, sampai kapan perempuan akan terus terbelenggu dalam kegelapan dan kebodohan? Kau benar, Kartini. Kau adalah perempuan pribumi yang memiliki kecerdasan. Kami yakin kau pasti bisa merubah semuanya. Kartini tak pernah berhenti belajar dan mencari cara untuk merubah semuanya. Ia ingin menerangi kaum pribumi dengan pengetahuan, terutama pada kaum wanita yang selalu terbelakang. Rosa, bersama siapa kau kesini? Aku kesini bersama kedua orang tua aku, Kartini. Benarkah? Aku ingin bertemu dengan orang tua. Sudah lama aku tak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Agatha. Tapi sebentar, Kartini. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan aku harus meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan Stella, Annie, dan Van Kol? Mereka juga akan kembali. Aku, Stella, dan Annie akan kembali ke Belanda. Aku tak bisa tanpa kalian.
kita masih bisa berkirim surat. Yakinlah, aku, Ani, dan Stella akan selalu membalas suratmu. Akan selalu mengabarkan semua tentang kejadian di dunia luar. Kartini bersedih dengan sahabatnya yang akan pergi meninggalkannya. Tetapi, ia tetap harus fokus dengan pernikahannya yang semakin dekat. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, akhirnya tiba saatnya Kartini bertemu dengan calon kekasihnya yang bernama RM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Kartini berbicara berdua dengan calon kekasihnya itu. Kartini memastikan apakah dia bisa tetap melanjutkan mimpinya setelah menikah. Kartini juga menyampaikan keinginannya untuk membangun sekolah bagi kaum perempuan. Ternyata, RM Aryo Singgi menyetujui hal itu. Setelah Kartini mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya RM Aryo Singgi Jojo Adiningrat menikah dengan RA Kartini. Setelah menikah selama kurang lebih 1 tahun, pernikahan RM Aryo Singgi Jojo Adiningrat dan RA Kartini menghasilkan 1 putra yang diberi nama RM Sosalit. Alhamdulillah Tuan, anak Tuan adalah laki-laki. Terima kasih Bu Izan. Kami akan menamai ini RM Sosalit. Setelah 4 hari melahirkan putranya, sayangnya RA Kartini menghembuskan nafas terakhirnya. Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Putri